Oke, kita lihat contoh soal pertama, bagaimana kita menentukan rata-rata. Nah, di sini ada soal, diketahui tabel distribusi berkelompok untuk data berat badan ya. 35 sampai 39 kg itu ada 4, 40 sampai 44 ada 11 frekuensinya, dan seterusnya 60 sampai 64 ada 2 orang. Oke, bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Nah, kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan rata-rata data berkelompok adalah ini ya. Nah, untuk menentukan rata-rata data berkelompok kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sigma ini artinya jumlah, jadinya nanti kita kalikan antara Fi dengan Xi, lalu kita jumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah Fi-nya atau jumlah frekuensinya ya. Nah, oke, Xi ini adalah nilai tengah dari kelompok data di samping. Oke, bagaimana cara menentukannya? Yuk kita lihat. Ya, kita tentukan nilai tengah untuk masing-masing kelas ya. Nih, untuk kelas yang pertama dari 35 sampai 39 kita tentukan nilai tengahnya atau Xi-nya. Caranya tinggal 35 ditambah 39 dibagi 2. Gitu ya. 35 ditambah 39 bagi 2. 74 dibagi 2 hasilnya 37. Kita tulis di sini 37. Kemudian untuk kelas kedua 40 sampai 44 caranya sama ya. Tambah bagi 2. Hasilnya adalah 42 dan seterusnya kita tentukan ini jadinya 47. Ini 52, 57 dan 62. Selanjutnya kita kalikan nilai-nilai Xi ini dengan Fi-nya. Jadi 37 dikali 4 hasilnya adalah 148. Kita tulis di sini 148. 11 kali 42 hasilnya 462. Terus ini hasilnya 564. Terus 364. 228 dan 2 kali 62 124. Oke. Karena tadi berdasarkan rumus yang dibutuhkan adalah sigma Fi dan sigma Fi. Jadi ini kita tambahin aja. Jadi ini sigma Fi-nya adalah tambahin semua hasilnya 40 dan ini sigma Fi Xi-nya adalah 1890. Nah, kalau sudah tinggal kita tentukan rumusnya ya. Rumusnya apa? Tadi masih ingat ya, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi sama dengan ini sigma Fi Xi-nya 1890 dibagi 40 sama dengan 47,25. Nah, inilah rata-rata untuk data berkelompok itu. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua yaitu menggunakan cara coding ya. Nah, untuk cara coding di sini sama kita buat 2 kolom tambahan ya. 2 kolom tambahan yang isinya adalah D1 dan FIDI. Oke. D1, DI maksudnya. DI ini adalah kode yang kita berikan untuk setiap kelas. Nah, cara menentukan kodenya kita lihat dari frekuensi yang terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 12. Maka kita jadikan kode 12 ini adalah 0. Ya. Dan ke atas itu selalu berkurang 1. Jadi di atasnya itu minus 1, di atasnya lagi minus 2. Nah, kalau ke bawah dari 0 berarti plus, jadi 1 ya, plus 1, kemudian plus 2 dan plus 3. Seterusnya begitu. Oke, lalu FI/DI ini artinya kita kalikan. FI dengan DI. 4 dikali minus 2, minus 8.
Ini berarti minus 11. Ini 0, 7, 8, dan 6. Nah, rumus yang kita gunakan untuk rata-rata cara coding adalah yang ini. Ya. Jadi X bar adalah XS ditambah sigma FIDI per sigma FI dikali C. Nah, apa itu XS? XS ini adalah nilai tengah untuk frekuensi terbesar, nilai tengahnya, sama kayak tadi ya, nilai tengahnya. Kemudian DI ini adalah kodenya dari 0, minus 1, minus 2, dan sebagainya tadi. C adalah panjang kelas, FI adalah frekuensi ya. Nah, untuk menentukan panjang kelas C ini, itu gampang aja. Kita misalkan lihat di sini, 35 sampai 39 itu ada berapa data? Kita hitung saja, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 5, atau gampangnya tinggal yang ini dikurang ini ya, 40 kurang 35 hasilnya 5. Oke, dari situ kita bisa tuliskan tadi yang dibutuhkan adalah jumlah sigma FI kali DI dan sigma FI ya. Sigma FI nya tadi kita udah dapat, yaitu di sini adalah 40. Nah, kalau untuk jumlah FIDI nya berarti tinggal tambah aja ya. Nah, ini kalau misalkan kita tambah hasilnya adalah minus 19. Sedangkan ini kalau kita tambah hasilnya berapa? 21. Jadi sigma FIDI adalah 21 kurang 19 hasilnya 2. Oke, langsung masukin ke rumus. Ya, yang ini rumusnya. Jadi X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI per sigma FI dikali C. Ya. Nah, jadinya apa? Sama dengan tadi XS adalah rata-rata sementara ya, atau rata-rata nilai tengah yang diambil dari ini, nilai tengah yang diambil dari DI-nya yang 0. Kita lihat DI-nya 0. Nah, ini rata-rata. Nilai tengahnya dari sini berapa? 45 tambah 49 bagi 2 ya, hasilnya 47. Kita tulis 47 ditambah, nah, sigma FIDI nya 2 per 40 dikali C nya tadi 5 ya, karena dari 40 ke 44 atau 35 ke 39 itu ada 5 data. Nah, terus kita hitung sama dengan 47 ditambah, ini 2 kali 5 10 ya, 10 dibagi 40 berarti 10 per 40 atau 1 per 4. 1 per 4 itu 0,25, jadi 47 tambah 0,25 sama dengan 47,25. Nah, kalau kita lihat sama ya nilainya antara cara 1 dengan cara 2. Ya, itu dia. Ya, sekarang kita akan menentukan median. Median untuk data berkelompok ada contoh di situ ya, ada tabel data berkelompok untuk nilai dan frekuensinya. Nah, untuk median data berkelompok kita gunakan rumus median. Ya. Median data berkelompok adalah ME sama dengan TB plus N per 2 dikurang FK per FM dikali C. ME itu adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, C adalah panjang kelas. Nah, apa itu masing-masing dari simbol-simbol atau lambang ini ya. Untuk TB, tepi bawah ya, tepi bawah kelas median. Yang dimaksud dengan tepi bawah itu adalah, nah, ini kan ada nilai ya, ini 20, ada sampai 24. Nah, 20 atau yang sebelah kiri ini disebutnya sebagai batas bawah kelas. Sedangkan 24, 29, 34 ini disebutnya adalah batas atas kelas. Nah, tepi bawah itu tinggal batas bawah dikurangi 0,5. Ya, ingat, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan nanti kalau kita menjumpai yang namanya tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Ya. Nah, FK adalah frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas median.
FK atau frekuensi kumulatif gitu ya. Nah, jadi dijumlah aja nanti jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian FM adalah frekuensi kelas mediannya. Misalkan nanti di mana adanya kelas median, kita harus lihat frekuensinya itu yang mana. C panjang kelas sama seperti tadi ya. Oke. Nah, untuk menentukan median, kita kan nggak tahu nih median ini adanya di mana, di kelas mana adanya median. Karena itu langkah pertama kita harus tahu dulu letak mediannya ada di mana. Oke, untuk menentukan letak median, kita harus tentukan dulu frekuensi kumulatif atau frekuensi penjumlahan. Caranya tinggal tambahkan saja di sini untuk frekuensinya, frekuensi kumulatifnya ya. Di sini untuk 2 berarti kumulatifnya adalah 2. Untuk 8 berarti tinggal 2 tambah 8, 10. Lalu selanjutnya 10 tambah 10, 20. 20 tambah 16 itu berapa? 36 ya. 36 tambah 12 48 tambah 8 56 tambah 4 adalah 60. Nah, frekuensi kumulatif terakhir itu sama aja jumlah dari frekuensinya ya. Jadi sigma F-nya ini adalah 60. Oke, setelah itu di manakah letak median? Ingat, arti dari kata median itu adalah tengah atau nilai tengah. Jadi kita mencari nilai yang ada di tengah-tengah. Dari jumlah data yang 60 ini tengah-tengahnya di mana gitu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu letak mediannya di mana. Letak ME-nya itu adalah setengah dari 60. Hasilnya adalah 30. Jadi dia ada di FK 30. Yang mana FK 30? Nah ini FK-nya di mana ada FK 30. Otomatis di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah FK. Jadi kita akan fokus ke kelas ini, di mana median itu berada. Baru kita bisa tentukan nilai-nilai untuk ini, ya. Oke, dari sini kita tahu TB-nya, tepi bawahnya berapa? Lihat dari sini. Batas bawah kelas mediannya 35, maka tepi bawahnya adalah 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Kemudian untuk apanya nih? Ya. FK-nya, frekuensi kumulatifnya atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas median, berarti jumlahnya sebelumnya adalah 20 ya, otomatis. 20. Jadi FK-nya 20. Kemudian FM-nya, frekuensi kelas mediannya yang mana? Yang ini, hati-hati ya. Ini frekuensi kelas mediannya 16. Terus N itu kan tadi udah ditentukan ya. N itu sama aja jumlah frekuensi yaitu 60. Sedangkan C-nya panjang kelasnya sama ya, dari 35 sampai 39 itu berapa? Ya, ada 5. Oke. Kalau sudah ditentukan semua angka-angkanya tinggal masukin ke rumus. Jadi ME sama dengan TB plus N per 2 dikurang FK per FM dikali C. Oke, TB-nya adalah 34,5 ditambah N per 2 ini sama aja ini ya, 30. Jadi 60 bagi 2, 30. Dikurangi FK-nya 20 per frekuensi mediannya 16 dikali C. Ya, kita hitung. Yang ini 34,5. Ini jadinya berapa nih? 10 per 16. Oh, C-nya tadi 5 ya di sini. C-nya 5. Ya, sama dengan 34,5 ditambah 50 per 16. Kita kecilin dulu, boleh? Sama aja ini 25 per 8. 25 dibagi 8. Itu hasilnya adalah 3,125. Nah, jadi 34,5 ditambah 3,125 hasilnya adalah 37,625. Itulah mediannya.
Oke, sekarang bagaimana kita menentukan modus data berkelompok? Ya, ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Ingat, pengertian modus adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Kalau dalam tabel distribusi data berkelompok, itu ditandai dengan jumlah frekuensinya yang paling besar, FI yang paling besar. Nah, ini mudah sekali ya. Kalau modus kita bisa langsung tahu di mana letak modus, adanya di mana? Di sini. Frekuensi terbesarnya 10. Jadi, kita akan fokus ke kelas 60 sampai 69. Nah, di situ. Oke. Ya, di sini. Ya. Untuk menentukan nilai modus, kita gunakan rumus ini dia, ya. Modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C adalah panjang kelas, sama seperti tadi. Oke, kita tentukan dulu masing-masing nilainya. Yuk, untuk TB-nya ya, yang pertama TB-nya berapa di sini? TB sama dengan 60, batas bawahnya dikurang 0,5 ya. Jadi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian untuk D1-nya, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus di sini dikurangi dengan 7. Jadi 10 kurang 7 sama dengan 3. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Jadinya 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Dan C adalah panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu dari 60 sampai 69. Ada berapa? Ada 10 ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung masukin ke rumusnya. Jadi, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Oke. TB-nya adalah 59,5 ditambah D1-nya adalah 3 per D1 3 tambah D2 2 dikali 10. Oke, 59,5 ditambah ini adalah 3 per 5 dikali 10. Kita kalikan dulu ya. Jadi 59,5 ditambah 3 kali 10 dibagi 5. 6. Jadi 59,5 ditambah 6 adalah 65,5. Ya, jadi modus untuk data berikut adalah 65,5.